berkaitan dengan Perpu nomor 4 tahun 2015 mengenai kelestarian budaya Betawi. Sepertinya Pemda DKI mulai serius ingin melestarikan ondel-ondel sebagaimana mestinya. Tidak seperti yang selama ini kita lihat banyak ondel-ondel yang dibuat ngamen di jalan. Hal itu malah membuat rendahnya ondel-ondel di mata masyarakat. Menurut yang kita baca, yang kita pelajarin, barongan itu udah lama tuh, sejak abad 16 udah ada katanya. Cuman waktu itu namanya belum barongan, belum ondel-ondel, baru sebagai sebutan arak-arakan boneka raksasa yang memang diarak mengelilingi suatu wilayah, apa namanya itu, kampung, yang berfungsi sebagai pengusir roh halus, penolak bala gitu kan intinya. Dan itu masuk kampung keluar kampung pada waktu itu, dan itu adanya di Batavia. Berawalnya dia ada 5 sekawan yang bernama Mami CS, Abdul Hamid, Babe Maman, Bang Andi, Kong Amit, sama Kong Agus. Itulah pendiri ondel-ondel di sini. Beliau ternyata pecah dengan Kong Agus sama Kong Amit, ya kan, kakek Andi. Kong Maman berubah ke profesi miniatur. Terjadilah ondel-ondel itu sekarang yang punya Mami KS, tanggal tahun itu itu berawalnya. Nah, lama kemudian Kong Agus sama Kong Amit bukalah sanggar Betawi Al-Fatir. Ya, kalau kita sebagai seniman Betawi, saya dari sanggar Betawi Al-Fatir, minta solusinya aja, atau minta tempat yang terbaik buat seniman ondel-ondel. Intinya seperti itu. Ya, kayak contoh soal tempat-tempat rekreasi kan banyak, pasar-pasar jaya kan banyak. Dibanding beliau misalkan gitu nggak boleh keliling di luar, kasihlah tempat rekreasi. Contoh soal kan Ancol, Taman Mini, itu kan yang pengunjungnya bukan orang Jakarta. Ini solusi saya. Pengunjungnya bukan orang Jakarta, kebanyakan orang luar kota, tapi mengenalkan ondel-ondel budaya Betawi di sana dengan pakaian rapi, dengan seragam yang rapi, ya kan? Kan mengenalkan lagi, lebih mengembangkan lagi. Itu sih dari saya aja kalau untuk Mengenai peraturan itu, yang Undang-Undang nomor 4 memang kita belum mempelajari secara keseluruhan isinya sedetailnya seperti apa ya, belum. Nah, misalnya mau direvisi yang memang intinya bertujuannya demi kebaikan buat semua, ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Yang kita harapkan ketika mau merubah isi itu atau merevisi, nah ini kita nih, teman-teman yang lain, seniman-seniman ondel-ondel, teman-teman di budayawan, diundanglah gitu loh. Kita diskusi dulu, maunya seperti apa nih, mau dibuat seperti apa. Jadi intinya nggak dirubah sepihak. Kita rembukan dulu deh demi kebaikan kita bersama gitu. Ngamen kan ada 2 istilah nih artinya kalau menurut kita ya. Waktu dulu orang juga menyebutnya udah ngamen. Ketika kita punya encing kita, abang-abangan kita dulu, ketika dia mau ngamen ya, tapi ngamennya di hajatan, ngarak pengantin, ngarak apa nih, sunat. Mereka bilangnya juga mau ngamen. Misalnya kita tanya, "Cing, mau kemana?" Biasa mau ngamen, tapi ngamenin di tempat ngarak itu pengantin. Itu versi ngamen yang kayak gitu. Nah, ngamen yang sekarang kan sejadi-jadinya nih. Cuman apa ya? Nggak pakai alat musik. Ondel-ondelnya hanya satu. Udah gitu dekil, dia yang megang gerobak, musiknya make flash disk, terus dia ngecek juga. Ya kita nggak setuju yang kayak gitu, nggak demen deh yang kayak gitu.
bukan semestinya seperti itu. Nah, ada juga teman-teman di beberapa sanggar ngamen juga, cuman mereka lengkap dengan alat musik, lagunya pun dilantuninnya itu dengan serius, enak. Itu masih, kalau menurut saya masih masuklah, masih oke, karena menurut saya itu adalah bagian dari pelestarian. Kalau yang seperti itu, teman-teman di luaran sono nih yang masih ngamen ya, ya kita sih minta tolong tuh, itu budaya warisan leluhur kita gitu. Jadi ya kalau bisa nggak disembarangin gitu. Kalaupun mau ngamen ya, ya dilengkapin itu, ada alat-alatnya, ondel-ondelnya juga dia punya apa, dia punya fashionnya, nggak dekil, yang keren, yang bagus, juga nggak bikin macet. Waktunya misalnya aja nih, berhenti dulu, waktunya sekolah ya sekolah, atau anak jangan diajak-ajak buat yang kayak begitu gitu loh. Terus emang pun kalau bisa nyari deh tempat mengamen yang misalnya di tempat keramaian, ada tempat ya udah diem aja di situ ngamen deh, nggak usah keliling-keliling misalnya gitu. Jadi buat kita memang nggak bisa melarang secara langsung, juga nggak bisa mengiyakan juga nggak boleh gitu. Jadi kita harus ada kerjasama nih ya, buat teman-teman di luar, kita saling menghargai budaya bangsa Indonesia, wabil khusus budaya Betawi. Kita jaga bareng-bareng biar tuh ondel-ondel nggak punah, nggak diremehin, biar nggak turun derajatnya. Itu aja ya pesan dari Ani. Demikianlah penelusuran saya mengenai ondel-ondel berkaitan dengan Perda nomor 4 tahun 2015 mengenai pelestarian budaya Betawi. Semoga Pemda DKI dan Gubernur serius mengatasi hal ini.